apa kegiatannya di sini? Kegiatannya cuma piket, misalnya ke kamar, ke dapur, itu aja kok aku tahu. Nah, sekarang kan tahu nggak apa kegiatan kita lagi? Tahu membaca, misalnya kayak misalnya piket lagi kayak misalnya kalau enggak tidur kan. Oke, sebelumnya udah kenal kan sama kakak kan? Udah, kakak juga udah kenal, namanya Dinda kan. Nah, sebelumnya Dinda udah pernah nggak melakukan konseling individual? Udah sama kakak yang lain. Udah, berarti Dinda udah tahu? Udah. Kakak jelasin lagi balik ya. Yang mana konseling individual ini itu adalah yang mana kakak sebagai konselornya, Dinda sebagai konselingnya. Nah, kan Dinda udah tahu, udah pernah juga melakukan konseling. Nah, kak jelasin lagi, di konseling ini kan kita ada asas keterbukaan, yang mana Dinda nanti terbuka untuk menceritakan permasalahan yang Dinda hadapi kepada kakak. Dan ada juga asas kesukarelaan. Dinda sukarela enggak konseling sama kakak? Sukarela. Terus ada asas kerahasiaan, yang mana nanti apapun yang Dinda ceritakan tidak akan kakak sebarkan, dan apabila Dinda mau untuk disebarkan di luar atau ada yang nanya-nanya tentang apa yang kita lakukan pada kegiatan ini, yang itu konseling individual, nanti kakak akan minta izin dulu kepada Dinda, boleh enggak cerita Dinda ini kakak kasih tahu ke teman-teman yang lain di sini. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan ini, kakak mau tanya, Dinda kemarin sama kakak siapa yang buat videonya? Sama Kak Zaida. Sama Kak Zaida. Berarti tahun lalu ya? Iya, Sabtu. Nah, tadi kan Dinda sukarela nih untuk melakukan konseling sama kakak. Nah, kakak mau tanya, Dinda ada mengalami suatu masalah? Ada kok. Boleh dicerita? Boleh. Masalahnya itu tentang si Putri. Dia sering kan bawai apa orangnya yang enggak. Sebelum cerita nggak usah panggil namanya ya, kakak udah tahu kan, dah itu si dia gitu ya. Dia tuh pernah ngawai apa yang di dalam tubuh orang tuh. Dia suka ngawai dia tuh, tapi kan dia suka mau ngawai batu, masalahnya dikaduin sama sekolah kadang sama Bu Lela tuh, marahlah aku nih. Terus masalah tuh semuanya disebarinnya apa yang kami alami ya, selama misalnya kain di atas kasur lah, kain nggak bersuci lah. Terus masalah kami ini magesek ke abang-abang lah. Nah, kan ada ceritanya, kami ini kan buat surat untuk abang-abang. Terus nih kami berikan sama dia, nampaklah sama dia nih, katanya dia disebarin nih sama Umi sama Abi lah. Rupanya disebarinnya sama Umi sama Abi sama guru di kelas. Nah, aku menikah sama si Dimas kan udah lama pergi tadi tuh, yang cowok tadi itu kan. Terus aku ada menikah sama dia, dikadikannya sama Ubi sama Umi sama guru di kelas. Banci kami sama dia nih, aku juga ada di terus misalnya ini aku nelfon sama emak aku lah, cilewengnya sama aku nih nelfon. Kalau tiba emak aku dia aja yang sewa terus. Kalau tiba emak dia aneh aja kami ini dekatnya, ini tak ngecek kakaknya dulu. Tuh kami ini kan asrama banyak nama asrama nih, tentang di asrama dia kami disebarnya sama Umi sama guru-guru ke kelas, dia nggak ada sebarnya sama dia tentang dia megang-megang apa orang tua, tentang nggak mau kalau bilang orang tuh dia marah ngambek. Dia kan sekarang teman sama dia loh, tapi ada kakak jangan kami sama dia. Terus dia nih kan mau ngambek lagi tuh, mau kadang kalau marah dia
tokonya lah apa tuh. Aku pernah sering dimarahin sekali sama dia, dipegang pijaknya lah aku, di tokoknya kepalaku, tapi aku hanya ngajarnya, aku sabar terus. Aku mau ngadu sama Umi sama Abi tapi nggak bisa, karena nanti dia juga dimarahin. Dia pernah masuk novel, nah kan dia kan mau ondok-ondok masuk novel tuh. Terus nih mau kadang sama Bu Lela, tapi Bu Lela nggak percaya aja lah. Dan ini pernah sering membilangin yang aneh-aneh aja lah gitu. Kan dia kalau ada tiba ke kakak itu dia kan agak aneh bilangnya tuh. Punya datang ada dibilangin sekali sama kakak-kakak waktu kakak datang nih kan ada chapter sekali kan dibilangnya itulah yang rambutnya tuh kan tuh kami ini kata kami anak muda channel tuh doh kata aku sama dia kan. Terus dia apa salahnya katanya kan itu katanya kan. Terus aku ini kan ikut juga nih dengar balik kan ngambok balik kak. Nah tuh pokoknya kak panis sama aku Dinda ini satu lo alhamdulillah tuh cantik tuh katanya. Ya udah nggak ada teman aku sama dia lagi sekarang, sampai sekarang ada lagi teman. Berarti permasalahan yang dialami Dinda itu masalahnya sama Putri. Ya semuanya sama Putri, bukan sama Salsa. Salsa ada sekali sih tentang dia bacain aku waktu itu di dapur. So gimana ceritanya? Pertamanya kan kamu piket, terus ya aku nih mau piket, katanya piket lah hoi katanya. Ya aku start piket kataku, dipercayainnya aku. Nah terus sudahnya aku ngambok lah aku kok. Nah kalau aku sama Putri ngambok lo nya, tapi ini minta maaf langsung ke aku, kata ada kado ini sama Abi. Kata aku percayainnya aku sama Salsa Abi, kataku. Ya udah minta maaf aku sendiri lagi, nanti ini nampaknya aku lagi yang ngambok dia lagi sama aku lagi tuh gimana caranya aku mau maksudnya. Ya udah ngambok lah sama dia lagi masalah. Sama Putri ini permasalahannya campur ya, di asrama ada, di sekolah juga ada. Iya sama kakak pun iya ada, sama kak Rika sama Kak Dija juga ada di kadiknya di sekolah. Iya tentang mahasiswa asrama, tentang di sekolah ada juga di kadiknya sama Bu Lela. Nah dari cerita Putri tadi kakak mau tanya, siapa yang dulu datang ke asrama ini, Dinda atau Putri ini? Putri. Iya, lama di sini. di sini. Aku baru di sini. Nah alasan Dinda masuk ke sini karena apa? Karena di rumah nggak ada biaya sekolah untuk undangnya nggak ada, uang untuk bayar sekolahnya nggak ada. Berapa jumlah bersaudara Dinda? 3. Dinda anak keberapa? Kedua. Berarti yang kemarin abangnya. Iya abang kesini. Abang di panti juga. Iya. Dinda panti juga. Terus adik yang kecil juga panti juga sama abang. Orang tuanya masih lengkap? Nggak pisah. Udah pisah. Ayah udah nikah lagi? Udah. Ibu enggak? Enggak. Berarti yang kemarin yang pas kakak nampak di sini itu ibunya sama nenek? Iya. Ibu dari orang tuanya? Iya. Dinda asalnya mana? Pelambayan. Ibunya sakit? Iya. Terus teman ibu di kampung sama nenek berdua? Kalau yang di kampung anak Uci di basket. Berarti Dinda anak cewek satu-satunya? Iya. Bertiga kan? Orang tuanya sering datang ke sini? Enggak sih. Enggak. Katanya dia kalau sehat katanya dia kesini lagi. Enggak tahu kan. Asrama abangnya di mana? Dekat dari sini? Candong di sana. Candong. Iya. Sering nggak jumpa? Enggak. Kalau orang tuanya datang aja? Iya. Rencananya nggak tahu jalannya kemana arahnya. Dinda? Kan jalan bakso. Dinda kelas 1 SMP, enggak? Iya. Abangnya kelas 3. Kelas 3 SMP. Iya. Adiknya? 4. Kelas 4 SD. Iya. Siapa dulu pertama kali masuk asrama? Masuknya asrama? Abang. Itu
Kakak mau tanya, itu abangnya dari inisiatifnya atau dari suruhan orang tua? Disuruh orang tua sama disuruh ibu. Dinda juga disuruh. Iya, disuruh anak sih. Suka nggak tinggal di sini? Enggak suka sih karena ada teman-temannya semua, tapi aku pasrah aja tinggal di sini sih. Sebenarnya Dinda mau tinggal di sini. Ya, pertamanya kan aku bukan di sini sekolahnya selamanya. Saya abangku, tapi karena ibuku nyuruh di sini, ya udah aku terima aja di sini. Pertama aku masuk, Putri ini dia agak serius sama aku sedikit, agak malah gitu ya. Dia terima anak sama anak baru. Gitu. Kalau di sekolah berteman nggak? Enggak sih, nggak pernah berteman. Di asramanya juga nggak? Enggak pernah juga sih sekali-sekali. Terus Dinda siapa temannya di sini? Kalau sekarang enggak salsa kadang, enggak kamu salsa si Putri kadang, karena kakak ini karena anaknya sudah sih enggak sih dua, karena kakak Pani dua sih dia terus. Apanya nggak ada selain di sini, nggak ada nggak main keras kayak misalnya di main fisik sama Dinda nggak? Kalau Kak Pani cuman main geliti aja, kasih Putri main pegang. Salsa cuman main sama laki-laki, sama aku kadang suruhnya aku main. Kan dia sering mana kalau dia kan di kelasnya main sama laki-laki, bukan pernah main sama perempuan. Kan dia pernah katanya, aku pernah di kelas main sama laki-laki bukan sama perempuan katanya. Aku kan sering nggak pernah main sama laki-laki, nggak pernah dekat sama laki-laki, tapi sekarang iya ya, karena salsa nyuruh aku main sama laki-laki. Soalnya aku nggak boleh main sama laki-laki, sama perempuan aja. Tapi bolehnya aku kan teman sama saudaraku aja. Kan di sana aku di sana Azami sama Fajar. Terus masalahnya cuman itu kan? Ada lagi yang masalahnya sama Putri? Ada waktu itu kami di teras bercerita tentang si Putri, tapi dia nggak tahu tentang siapa diceritain. Dia cuma nanya-nanya aja, rupanya kami ceritain dia. Sekarang ada komunikasinya sama kayak ngomong, main? Nggak pernah sih sama si Putri, nggak ada ngomong lagi sekarang. Gak ada, maksudnya Dinda nggak mau minta maaf misalnya, maafin? Nggak boleh sama si Salsa. Kenapa? Kami kan bertengkar sama si Putri karena kakak-kakak juga bertengkar juga sama si Putri. Gara-gara apa? Kakak yang Gara-gara dia juga? tuh kakak itu kan ada, dia kan kata si Putri ini sama Bu Lela, kakak ini mah cewek. Putri ngadu sama Ibu Lela, kakak yang lainnya punya pacar. Iya, rupanya nggak ada. Terus Putri ini bilanginnya, ya udah. Kena marah. Kakak tuh cuma sabar aja, dia udah tahu semuanya. Waktu itu suruhnya sama Bu Lela kakak tuh ke kelas kami, tapi kakak nggak ada ke sana karena si Putri. Terus kakak ini ngambek dia kakaknya, tapi kakaknya kan sabar mulu terus. Kakak ini nggak pernah ngambek sama si Putri, dia kan teman tuh. Kami bertiga, Kak Fani sama Salsa sama aku nggak ada bicara sama dia doh. Nggak dibolehin sama Putri kalau misalnya ngomong, nggak dibolehin sama Salsa kalau ngomong sama Putri ini. Ya kalau ngomong aku sama si Putri, rasanya ngambek sama aku, nggak mau teman sama aku lagi. Kalau dari lubuk hatinya Dinda mau nggak berteman atau maafin Putri? Nggak mau sih, kalau aku maafin dia terus membenci aku, terus kalau aku maafin dia terus. Tapi kan kita memaafkan orang lain kan pahalanya besar loh. Ya kalau aku nggak mau temanku ngambek terus, tapi Salsanya nggak mau aku teman sama si Putri. Sebenarnya aku mau sama Putri, tapi nampak sama Salsa nanti juga dia marah juga, dia yang ngambek juga dia nanti. Kalau siapa? Kak Fani? Kak Fani juga marah kok nanti kalau maafin dia, kamu bicara sama aku lagi, suruhnya aku pergi ke itu. Terus mau sampai kapan nggak mau berteman sama dia? Kalau si Putri itu mau sering minta uang aku terus kalau di sekolah.
Putri minta uang terus sama Dinda kalau sekolah. Iya, Kenapa? kalau main kan kadang kan petinya 4.000. Nanya mau beli bakso, petiku ada 5.000. Mintanya lah, tapi aku sagan juga magianya. Tapi kan sepasunya aku minta uangnya, udah aku beliin aja. Udah berapa Sering? uangku sama? Udah Sering dimintanya? sharing kok. Kalau ada uang, kalau nggak ada uangnya, kalau ada uangnya 2.000, mintanya 2.000 sama aku. Kalau ada petinya 3.000, mintanya 2.000 sama aku. Sering mah sekolah gitu. Kayak gitu. Dinda karena Putri ini sering minta uang sama Dinda, nggak pernah ngelaporin sama Ubi sama Ami. Nggak pernah. Kalau aku laporin nanti juga malah dia sama aku nanti. Tapi sih aku mau lapor sama Abi sama Abi karena uangku kadang aku nggak ada jajan kadang sama dia. Uang Dinda berapa? Kadang Kadang kasih dikirim. Umi 4.000, mintanya 2.000. Aku bayar uang tabungku ya 1.000. Jadi nggak ada jajan aku jadinya. Di sekolah dapat nasi dak? Enggak, Gimana? Terus nggak makan di sekolah? enggak, cuman bawa nasi masuk ke rumah aja. Tapi aku nggak pernah bawa nasi masuk sekolah kadang. Kenapa? Kan bagus. Iya, bawa aku nggak nasi. mau. Kadang aku kan nggak mau makan pagi. Hmm. Aku sering di rumah nggak makan pagi. Aku cuma jajan aja mas sekolah. Tiba di rumah makan. Aku. Tapi si Putri tuh kalau ada uangku 5.000, mintanya 1.000, tinggal 4.000. Kan kalau PT aku kan sering kok katanya Dinda minta PT 2.000 lah katanya. Untuk apa? Kataku beli bakso katanya. Tuh aku sagan lagian, tapi yang mana caranya lagi? Ya udah aku buat dunia sama si dia tuh. Berarti Putri seringnya minta uang di sekolah. Sering sih. Kalau di asramanya sering dimintanya. Enggak pernah. Kalau aku minta sama dia kadang pernah diberi, kadang enggak pernah. Marah dia sama aku kalau aku minta uang sama dia. Ini kan semuanya nih mengucilkan Putri. Nah, udah berapa lama dikucilkan? Gak ada yang ngajak ngobrol main? Dari Patang hari Kamis. Hari Kamis berarti udah lama. Oh, karena Jumat ya, malam Jumat, malam maka orang sudah siang Isya. Malam Jumat. Bukan maghrib ya, saat ke Isya, azan Isya. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang kamu nggak ada bicara sama si Putri. Umi sama Abi tahu? Nggak tahu, cuman 4 orang tahu kok. 4 orang maksudnya? Aku, Kak Jija, Salsa, Kak Rifa, itu aja. Kapan di masjid waktu itu. Kami lagi bicara kapan di masjid. Putri dekat sebelah Kak Rifa duduknya. Lagi nggak tahu gitu. Rupanya kami ngucilin dia. Dia nggak dengar. Dia dengar sih, tapi nggak tahu siapa siapa dibilang ke aku tuh sama Kak Fani, sama Salsa. Rupanya kami ngucilin dia. Itu kata Kak Ripa waktu itu kan ditepoknya sama Kak Ripa lantai ini, katanya soal dengar lo kata Kak Ripa sama si Putri. Rupanya kan ngucil katanya. Putri geser ke Kak Ripa geser ke sini. Ini karena Kak Ripa bilangnya sama Putri. Kak Jija juga iya, kata Kak Jija dikiranya si Putri ini apa ya ngadunya ke Bu Lela telepon. Kami kan udah pernah dan sama si Putri aja sahabatnya sama Bu Lela, enggak kami kan di rupa-rupanya disebutnya sama Bu Lela. Oh gitu. Ya. Berarti dia ngadu ke Bu Lela. Bu Lela ini kepala yayasan di sini? Enggak, kepala sekolah di mana sekolah. Dia kepala ketua di sana. Kepala ketua sekolah. Iya. Kepala sekolah ya. Iya. Kepala sekolahnya nggak ada ngelapor sama Ubi sama Abi? Ada sih. Kami kan cuma nggak tahu kapan dibilanginnya. Jadi Dinda kan masalahnya yang Dinda hadapi sekarang ini masalahnya sama Putri. Nah, Dinda nggak mau minta maaf dengan Putri dan nggak tahu kapan mau bicara lagi dengan Putri, itu bagaimana? Sekarang pernah bicara sama si Putri tapi dilarang Salsa karena dipegang tangan aku. Dia katanya, Dinda katanya janji kamu sama aku katanya. Ya udah kataku. Dia kalau aku suka tain dia terus memang sama si Putri. Nah,
gini, kakak ada satu, kakak juga pernah teman kakak mengalami kayak gini yang dialami sama Dinda. Nah, dia berteman sama kayak Dinda. Dia berteman sama teman akrabnya. Teman akrabnya bermasalah dengan satu orang. Orangnya bermain teman akrab 3. Satu orang bermasalah dengan satu orang ini nggak tahu posisinya kayak mana. Sama kayak Dinda. Nah, Dinda mau nggak berteman sama Putri lagi? Mau sih, Mau. tapi Salsanya nggak bisa. Nggak bisa. Caranya. Nggak bisa Salsa. Nah, sama berarti sama teman kakak nih. Dia berdua orang nih nggak berteman, marahan, berantem. Dan satu lagi itu kan nggak tahu dia harus berteman ke yang mana. Nah, dia memposisikan dirinya berteman kedua-duanya. Nah, coba Dinda Dinda bilang sama Salsa, kalau kita milih-milih teman atau mengucilkan teman, apalagi kita asrama ini kan sudah mencakup dengan keluarga kita. Kita kan udah di sini tinggal, berarti ini semua keluarga kita. Nggak boleh dong kita mengucilkan keluarga kita kan, betul kan? Nah, coba ngomong sama Salsa, kalau misalnya kita nggak berteman sama Putri, siapa lagi temannya? Orang tuanya jauh, sama kalian. Orang tuanya jauh, kan kasihan kita lihatnya kan. Kadang ini hari ini pernah nampak dia ini apa ya, kan dia sendiri, ada nangis nampak dak? Kan dia merasa sedih. Kalau di kasur pernah sih sekali, tapi aku nggak pernah bicara sama dia. Kasihan kita kan. Misalnya kita ubah posisinya, yang di posisi Putri ini Dinda, sakit hati Dinda, sedih nggak Dinda dikucilkan, nggak ada temannya? Iya kan. Nah, itu yang dirasakan sama Putri ini. Coba ngomong sama Salsa, dia kan keluarga kita, teman kita di sini. Siapa lagi teman kita kalau bukan dia? Ya wajar, mungkin dia kayak gitu. Jangan kayak misal kata-katanya, perbuatan, tingkah lakunya kita maklumin aja, tapi jangan masuk ke hati. Oh berarti dia orangnya kayak gitu ya, gitu aja. Tapi kalau ngomong berteman tuh tetaplah berteman. Apalagi kita sekamar nggak sama dia, nggak? Aku sekamar sama dia. Apalagi sekamar sama dia, nggak ngomong dalam satu kamar, kayak mana? Aku sih pernah bicara sama si Putri, tapi ini kalau tim bersalsa aku nggak pernah bicara sama si Putri sekalipun. Tapi sih kan aku pernah juga, Salsa kan pernah juga teman sama si Putri. Kadang kan aku mau teman sama si Putri, tapi aku pikir-pikir dulu gimana cara mempersatu kembali berdua. Iya. Aku udah sama si Putrinya, tapi Salsa sama si Putri nggak tahu. Pikir-pikir dulu gimana caranya. Aku tahu caranya kok. Udah tahu caranya. Kayak mana caranya? Ya pertama kan aku ambil si Putri tuh, aku ambil salah satu, aku peluk dia berdua, barulah nanti kan aku misalnya ngambek sama si Putri misalkan, misalnya ngambek kan tuh kan berdua tuh kan dia mau ngajar aku tuh, yang misalnya Salsa ngajar aku misalnya bilang kan ada masih tanya kan begini katakan tuh kata aku, ya Allah bertengkar lagi nah kan ini kataku kan tuh aku pas sekot ambil tangan si Putri di ambil Salsa aku satunya berdua mah lalu kan yang mereka lembar malu sudah ngalah lalu kan lebah kawan itu tenangnya tuh ya kan aku udah tahu sebenarnya sifat ada berdua tuh. Berarti kan udah tahu tuh ya. Udah pandai juga cari solusinya ya kan sama si Putri itu murah sih mama bersahabat berdua. Aku kadang kan mau ada rasa kayak aku Salsa Dindanya tolonglah aku Dinda apa yang aku kan tolonglah si Putri itu ngambek ke aku katanya kan mana tahu punya aku tuh dia tolonglah ya. Itu aku pikir dulu yang macam lalanya tuh tapi pikir aku tuh buatnya aku maafin saya buatnya aku bisa salah katanya kan bisa mengambek kami berdua tuh kau palu kan berdua kali Salsa dekat kan palu ini Dinda dulu Salsa si Putri ko ayo Salsa nah anda si Putri mau lah debak kak ya Putri banji ke Salsa sama aku sisa Putri membeloknya baikku Salsa malah si Putri bawalah berteman dia berdua. Nah itu kan pikir hati kok mendekut punya maniku kok Salsa sama si Putri itu sama kawannya kok. Tapi konyol tapi kira aku tentang masalah aku di kelas 6. Angka itu kan ada di kelas 6 kan aku nggak pernah berteman sama laki-laki, tapi laki-laki teman sama aku, tapi aku mau dah
dek kala yang baik nama mamaku dek kala aku kelempeng jadi bangunku kayaknya dia kecil lah daripada aku basuh aku kan ada mas Syahid kan namanya Nadine sama Syahid nah pokoknya yang kayak baik tam tua kaluan dah katanya nak kecil sama mak kamu tuanya kan patang kan ada banget Syahid sekali kan cara mama keluar tuh dek kala aku bacain Syahid patang dek kala nyambi amakku ke kempeng tuh kajalahnya tapi takut dia aku dek kala aku pembangi lama kayak menangis no dekat dia mik terompa usabian kuah apalah dia engkau taruh dia nyepukan tadi saya tokoknya lah aku menangis pulang menangisnya menangis dekat melampadusi menangis laki-laki bodoh dekat laki-laki kuat aku lamahnya aku sana kuat dekat mah tapi dia menerima lawan beko awak lo kan nepo beko anak sekolah adik umi karena sekali di masa sekolah aku tinju adik kelasku pokoknya baca pandai lu kemalawan mah nih gitu. Nah masalah sama Putri dan masalahnya selama ini kan Dinda udah tahu apa kayak mana solusinya. Nah kakak juga udah ngasih informasi kalau teman kakak juga pernah ngalamin kayak gitu. Ya udah kita dekatin kita sebagai berteman teman bertiga ini nggak mungkin dong kita pecah berteman bertiga kan. Ya berarti kalau misalnya berteman 2 orang berarti kita harus satukan lagi. Kata Umi Abi nggak boleh gitu dong katanya kita nih satu keluarga satu bapak ibu katanya. Ini Umi ini katanya anak kedua kalian mah katanya. Betul. Nih dan anak Umi anak kandung Umi semuanya nih enggak Umi perlakuin kalian kayak anak Umi semuanya kata Umi keluarga semuanya nih kata Umi tuh rupa-rupanya aku nih nggak tahu apa masalah sama si Putri nih aku cuma ikut-ikut asal-asal aja Salsa kan pernah juga ikut si Putri pernah juga lah si Putri ini nokok-nokok sama Salsa nokok Tuhan lapik-lapik masjid tua angkatku duduk di tete ada yang kadang tuh ke apa tak manakah di dekat kayak tuh Quran tuh sinan itu lalunya tokok-tokoknya lah lapik masjid tuh dah kajut lah aku nyesal si Putri tuan ini sok kak kau ni tuh tapi aku nyasanya aku terima saya masalah mati tapi tak aku pendam dah masalah tuh tu besoknya aku nak ada kan pajak berdua ko dah dek gala berdua senya kalau main maka si Putri sama aku dek gala aku surang se kan pajak kan bahagianya sama aku dek gala aku kok suka bahagia suka bahagia kawan suka ada kakak tuh bilang Kak Zaidah katanya kan Dinda suka bahagia ya katanya iya kak kataku kan tuh kan teman-temanku juga suka bahagia sama aku tuh kadang ada kakaknya gabut tuh kayak aku nulari salah satu kalau gabut dia mah kakak dia tuh kalau ngamuk sama si Putri dikejarnya aku mah katanya Dinda katanya tolong aku teman di bestiku yuk katanya kenapa kataku Nila karena kamu baik katanya oh kamu juga baik kok kataku katanya aku baik sayang sama teman katanya ya udah nggak apa-apa besti tapi kamu nggak boleh teman sama si Putri katanya kenapa kataku kan kadang kan aku teman sama si Putri tuh ini ngambek lah dia nih tuh minta besti dia sama aku tapi aku nggak boleh teman sama si Putri tapi dia juga teman sama si Putri itu aja lah nih kataku aku nggak ada teman sekarang lagi banyaknya ceritanya. Nah kan tadi cerita awalnya udah bermasalah sama Putri udah tahu solusinya udah tahu juga karakter teman-teman yang di sini kan juga kita keluarga nggak mungkin pecah kan sama keluarga nggak boleh pecah. Nah ada lagi yang mau diceritakan? Enggak ada semuanya udah semuanya udah lega perasaannya gimana perasaannya? Nggak tahu lah nggak senang cerita sama kakak? Senang kok tapi Mas ada sama yang si Putri sama Salsanya aku pikir dulu gimana cara nanti misalnya
Nggak, maksud kakak bagaimana perasaannya setelah menceritakan semuanya apa yang dia bahagia. Wih, mantap. Nah, Kan kadang mah suka apa? main yang ada. Amin, Karena alhamdulillah. aku ada banyak konten kakak sejak kakak kesini. Iya. Iya, kakak itu suka kalau kakak datang ke sini waktu itu kakak selalu memanggil adik-adik, kadang suka bercerita, suka apa Ya, ya? karena kakak senang ada di sini, senang banyak temannya juga. Nah, dari kegiatan kita dan Putri udah cerita sama kakak, apa kesimpulan dari solusi tadi? Gimana solusinya tadi? Maksudnya tidak boleh bertengkar karena kita keluarga. Iya. Keluarga tidak boleh pecah Iya. karena kita saling mencintai dan menyayangi. Bagus, pintar. Nah, kan waktu kita juga kayaknya udah lama ya, udah hampir setengah jam nih. Nah, perasaannya tadi senang melakukan kegiatan ini, bahagia. Nah, kak mau tanya, besok nih Putri Dinda mau ndak lagi konseling sama kakak? Mau sih. Kapan kita lakukan lagi? Kalau ke sini. Boleh. Kalau ke sini nggak jadi dan Kok kesini kok? Tapi karena ini nggak ada kesini. Karena mungkin kakaknya ada kegiatan lain. Ya katanya hari Minggu datang ke sini. Dan aku nanti rupa-rupanya hujan hari nggak datang ke sini. Karena sekarang musim hujan kan. Kak siapa namanya? Kak Lala sama Kak Kiki. Orang tuh jauh, kakak tuh kayaknya nyusun satu lagi kakak tuh jauh, dan mungkin karena hujan sama kayak kakak kan kadang kakak pulang sekolah jam 4 tuh hujan, jadi nggak bisa datang ke sini. Kakak segan kalau misalnya maghrib ke sini kan, kalau maghrib ke sini kan kadang malam kan istirahat, ganggu. Enggak, kami nggak istirahat, nggak kisah. Kami kadang membuat PR, membaca. Aku kalau sama sudah maghrib nggak ada ngapa-ngapain kok. Cuman kami maghrib tuh cuman main-main, cuma bertengkar, cuman kadang lah surang lah kalau surang lah main-main. Aku orangnya sudah isa sholat, sudah isa kok menyantai udah BBR dekoninya Ya, kan udah kakak kan udah tahu informasinya. Kakak apa-apa bisa kesini kok, bisa apa-apa. Karena kenapa ya? Misalnya kami PR. Gak apa-apa, nanti kakak bantu, nanti kakak bilang sama teman-teman kakak yang lain kalau misalnya malam tuh boleh kesini ya. Dan kakak juga berterima kasih kepada Dinda karena sudah bantu kakak untuk buat video ini dan bantu untuk tugas kakak ya. Makasih Dinda. Sama Kak Jija aku nggak ngapa-ngapain, cuman ke dapur sendiri. Sudah ngapur kalau makan ngapain makan, sudah di tengah-tengah aku tuh ngapain main-main, sudah dan doa yang langsung menjir sudah berdua sinona rasa sama Kak Adifa yang mau tahu lah sudah kok Nisa salat di sado Nisa kok sudah Kak Adifa babesnya aku babes kok sudah sinona lah ini aku sudah kalau si Putri sama Khadijah sekabani lama tahu teman-teman mau menikah betul lah dibuat tapi ini amal lo aku tengah malam karena ada PR makanya udah karena waktunya juga sudah lumayan setengah jam dari kegiatan kita ini, dan kita akhiri, dan kakak ucapin sekali lagi terima kasih ya Dinda udah ya, bantu sama-sama. kakak.